Pernah saya ingat dulu kan saya ini ikut ibu bapa saya menanam padi di sawah. Ya, and then saya selalu nampak kapal terbang. And then saya berbicara di dalam hati, saya melihat ke awan macam tu. Wah, besarnya kapal terbang. Satu hari nanti saya akan masuk dalam kapal terbang tu and then fly macam tu. Waktu tu saya masih sekolah rendah lah. Keinginan saya untuk cuba apa perasaan dia naik kapal terbang ni. Tercapailah waktu itu saya datang ke Semenanjung. Dan sangat berat hati juga untuk meninggalkan keluarga saya waktu itu. Habis tadi, saya terus apply masuk dalam pekerjaan, iaitu di Tadika Johor Cerdik 13 tahun. Ya, saya berada di Semenanjung. Dari kampung ke bandar. Bagi saya, itu macam mimpi lah. Halo guys, apa kabar semua? Harap kamu semua dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini bersama dengan saya, Craig Maxwell. Kalau kamu nampak di sini kan hari ini guys, macam agak lain-lain lagi daripada episode-episode yang sebelum ini. Macam episode sebelum ini, kita berada di setting yang berbeza. Tapi hari ini macam ada kelainan lah. Nice. Karena hari ini kita ada yang istimewa. Ada yang special. Bukan satu, tapi dua. Begitu. Nah, pada hari ini special yang pertama, sebelum saya memperkenalkan guest kita pada hari ini. Hari ini saya macam agak cool kan, macam cover sedikit, tidak terlalu keterlaluan karena hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan yang terutama, yang dihormati, yang termulia. Istri saya ada di sini bersama dengan saya hari ini. Halo guys. Dia bilang di hari ini dari sini dia tengok saya, dia bilang. Tapi saya harap hari ini dia juga akan memberikan kata-kata dan perbincangan yang bagus lah bersama-sama dengan hari ini. So, are you ready? Yeah, ready. Ya. So, nah hari ini, oh ya kan, mana si Harry? Sebenarnya tahu di mana dia sekarang, astaga. Nah guys, Tapi cuti deh kali guys. si Harry tidak ada di sini hari ini guys. Dia pergi urus rumah tangga dia. Si Harry pergi dia sedang mempersiapkan untuk dia punya masa depan dia bilang tadi. Tapi jadi sebelum si Harry jalan, dialah tolong setup kita punya podcast pada hari ini. So, thank you Harry. Shout out, all the best untuk apapun yang kamu sedang lakukan saat ini. So, hari ini di studio kita ada Eliska. Eliska. Nah, mungkin sebelum kita Eliska, lebih dalam kan. Mungkin kamu boleh memperkenalkan diri kamu. Boleh. Okey, selamat Shalom, selamat petang semua guys. Shalom. Ya, sebab sekarang ni petang bang. So, kita santai-santai saja. Jangan kasih spoil. Okey, nama saya Eliska binti Magaji. Ya, saya berasal dari Kudat Sabah. Dan siapa yang dari Sabah sini mungkin bolehlah bagi emoji. Oh, saya dari Sabah. Ya, dan saya berbangsa Rungus Tulin. Oh, Ya. Wow. Ya, so sangat bersyukur sebab ada kesempatan untuk bercerita pada waktu ini dengan Max, dengan istrinya. Wow. Jadi Eliska, terima kasih lah sebab kamu meluangkan masa, setuju untuk mau tampil pada hari ini di 5+2 podcast. Sebab kan adalah kan yang kita akan cerita selepas ini. Kenapa ini macam agak special lah begitu. Karena kasih spoiler lah guys. Eliska dia akan meninggalkan kita di sini karena dia harus pergi ke fasa hidup dia yang seterusnya. Tetapi sebelum kita ke arah sana guys, kita mau mungkin ice breaking dulu lah, ice breaker dulu sekejap. Darling, ada mungkin kau lagi belum perkenalkan? Enggak. Ya. Minta payalan guys. Kamu tahu soal dia kan guys? Oke. Mungkin kita ice breaker dulu lah. Oke. Bila kita pertama kali jumpa, kamu orang ingat kah? Bila? Kalau saya, ini yang saya
Atau macam mana saya ingat, saya tengok-tengok balik kita punya gambar-gambar di Facebook. Ketara betul nih. Ini tidak adil. Oh. Saya tengok gambar-gambar di Facebook. 9-10 tahun yang lalu. Wow. 9-10 tahun yang lalu. Saya jumpa dengan kamu. Kamu ingat kan bila? Saya jumpa sis Eliska, I think 9 to 10 years ago lah. Sebab student lah masa tu. Ya. Saya jumpa dia, tak silap saya. Masa tu sis Eliska dah lead worship di gereja. Di satu event, youth event gitu. Oh, Ya. Campus Life. Campus Life ya, yang Campus dulu Life. lah. Wih, legend. Jadi sana lah saya kenal sis Eliska. Ya. Kau ingat kan macam mana dulu? kita jumpa dulu. Dulu first time saya jumpa si Max, dia kurus-kurus nih. Dari kampung mah. Tapi belum Yeah. kering guys, belum kering. Sudah kering. Ya, then ya saya jumpa mereka waktu campus live. Ya, waktu campus live di DMC, and then almost like 10 tahun, 9 tahun sudah. Ya. So, sangat best lah perjalanan perjalanan hidup kami di dalam pelayanan bersama di DMC waktu itu. Ya, so and then sekarang so amazing. Sekarang sudah best couple. Nanti kita bincang Eva. di podcast yang lain lah guys. Hari ini khas untuk Eliska. Ya. Yes. Nah, saya masih ingat dulu Eliska. Saya tidak tahu lah kalau kau tahu, tapi waktu zaman kita dulu kan, masa kau pun yang masih aktif di pujian penyembahan bah. Kau tahu kah apa gelaran yang diberikan kepada kau? Apakah dia? Kau sales kan nih guys, kamu dijuluki dengan Ratu Dandut. Oh, Ya, benar ya. sekali. Betul kah? Saya setuju guys, memang. Apa yang kenapa? Dandut Queen. Dandut Queen. Ya, kalau di worship lah. Ya, Bagi saya. sebab masa itu antara semua worship leader lah di kita punya DMC bahasa kan. Kamu adalah yang mempunyai suara atau yang yang lenggokan si Mas Idayo tuh. yang dandut lah guys. Ya, hanya si Eliska yang boleh buat dan setiap kali kamu lead worship itu yang paling paling highlight dah lah. Ya, macam mana kamu lead jemaat dengan lagu-lagu dandut dan sambil menarik lah kan. Benar tuh zaman muda tuh dulu Masih muda lagi. Zaman ya Zaman 20-an tuh. 20 ada. Wih. First jumpa di pujian penyembahan, tim pujian penyembahan dulu. Masa saya betul. datang di sini. Kamu, kemudian si N. Ya, betul sih. Nah guys, Eliska dengan si N nih, saya rasa antara semua orang masa itulah, saya rasa kamu doa yang betul-betul saya paling rapat dulu lah. Iya, Paling iya, rapat, iya. paling betul-betul beginilah sebab anak sabahan kan, anak Betul, sabahan betul. terus tuh kita punya cerita betul-betul lengam lah begitu. Saya rindu lah momen-momen itu dulu. Betul. So Eliska, si N, si Luke, si Yu. Siapa lagi ya? Si JB ada kah JB maksudnya? JB pun sudah ada kan? Nah, JB pun sudah ada. Ya, wah. Guys, saya kenal dengan si Eliska dari waktu saya masih kurus, masih zaman-zaman yang zaman-zaman begini, gitu. Dari zaman saya masih budak-budak sampailah saya berjanggut sekarang guys. Sekarang sudah berjanggut sudah 10 tahun kan? Ya, betul. 10 tahun. Mungkin kau boleh ceritalah dengan kami di sini macam mana kamu dulu dari kampung kan? Kau datang di sini. Oke. Gimana cerita dia? Oke, so saya ceritakanlah bagaimana saya tiba-tiba datang ke Semenanjung. Ya, so dulu saya ada kerinduan untuk sambung studi. So sebenarnya saya dalam mood mencari untuk menyambung sekolah tu lepas SPM.
So semasa itu saya aktif melayani juga di kampung. Saya ikut beberapa pelayanan di sana. And then waktu yang sama saya istilah apa-apa borangkan Yeah. bahagian education in dalam pendidikan awal kanak-kanak waktu itu. So adalah panggilan untuk datang ke Semenanjung waktu itu. So start di situlah saya datang ke Semenanjung. Selepas saya dipanggil, diterima untuk sambung bersekolah di Damansara Damai waktu itu. So waktu itu umur saya, coba kamu teka berapa umur saya waktu itu? Ya, so waktu itu saya masih muda, sangat muda. And then saya macam dari kampung kan, tiba-tiba kamu keluar dari kampung ke bandar, macam tu. So bagi saya itu macam mimpi lah, mimpi. Pernah saya ingat dulu, kan saya ini ikut ibu bapa saya menanam padi di sawah. Ya, and then saya selalu nampak kapal terbang. And then saya berbicara di dalam hati. And then saya melihat ke awan macam tu. Wah, besarnya kapal terbang. Wah, satu hari nanti saya akan akan masuk dalam kapal terbang tu and then fly macam tu. Waktu tu saya masih sekolah rendah lah. So, dan saya masih ingat waktu tu ada keinginan saya untuk cuba apa perasaan dia naik kapal terbang ni. Dan tercapailah waktu itu saya datang ke Semenanjung. Ya, dan sangat berat hati juga untuk meninggalkan keluarga saya waktu itu. Sebab waktu itu saya melayani juga. And then dalam proses pertumbuhan juga waktu itu. Dan saya bukanlah meninggalkan selamanya, tapi saya meninggalkan mereka dalam beberapa tahun tu untuk sambung studi lah. Ya, so saya studi di Semenanjung selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Dan saya bersyukur waktu saya datang first time di Semenanjung kan, ada seseorang yang sambut saya. Dan terus bawa saya ke DUMC. Wow. Yes. Wow. Ya. Pribadi itu adalah anak kepada bapa rohani saya yang berada di Sabah. So dia melayani di sini. Dan bermulalah kisah di mana saya dibentuk dan saya melayani di sini. Nah, di situ bagaimana saya datang ke Semenanjung karena saya ingin sambung studi dalam 2 tahun lebih itu. And then tidak ada plan lain, ya, just study dan tidak ada terlintas untuk terus macam melayani Tuhan, ya. So di situ sesi macam fasa saya masuk dalam student semua tu berjalanlah seiringan bertahun-tahun selepas tu, and then sampailah bekerja, ya. Saya terus selepas saya habis tadi, saya terus apply masuk dalam pekerjaan, yaitu di Tadika Jora Cerdik, yaitu di DUMC sendiri. Ya, ya. So dan saya rasa sudah hampir 13 tahun. Ya, saya berada di Semenanjung. Ya, itulah bagaimana saya boleh datang ke Semenanjung. Masa kamu di kampung kamu dikudatkan. Ya, betul. Kamu dari latar belakang apa itu? PCS kan? Ya, betul. Jadi macam mana dari latar belakang PCS bila kamu datang sini kan? Datang di DUMC. Macam mana kamu tengok keadaan sini? Kamu ada macam culture shock atau macam mana? Okay. So saya berlatarkan gereja PCS dulu. And then of course waktu saya masih kecil-kecil sekolah rendah tu saya memang just ikut-ikutan lah. Ya, tidak sangat mengenali Tuhan macam tu. And then kadang-kadang kalau datang gereja, just datang gereja, duduk macam tu and then balik. Ya, tidak ada macam pengalaman bersama dengan Tuhan, tidak ada merasakan sesuatu waktu tu. And then so selepas dalam usia saya yang muda tu, saya juga didedahkan dalam
adalah saya nampak orang yang menyembah Tuhan macam tu. And then waktu saya sekolah menengah, saya join kawan saya. Ya, saya tinggal asrama. And then saya ikut kawan saya, yaitu waktu tu kalau saya ingat dekat SIB, ya di Squatty. So SIB Squatty. So saya ikut dia. Dan saya nampak ada perbezaan bagaimana mereka menyembah Tuhan. And then bagaimana mereka memuji Tuhan. Semua itu sangat-sangat berbeza. Ya. And then di usia saya berumur 13 tahun waktu itu, baru ada sedikit macam kesedaran di sana. Kesedaran untuk mengenali dia. Ya, so saya menerima Tuhan usia saya 15 tahun. Ya, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sebelum tu dalam perjalanan hidup saya sangat nakal. Ya, saya sangat nakal. And then dulu kalau saya ingat-ingat, saya seorang macam tomboy. Tomboy. And then saya rambut pendek. Ya. Okay. Ya, saya rambut pendek, tomboy. And then banyaklah hal-hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya saya kurang menghormati ibu bapa saya. Kalau mereka marah, saya tengking balik. Ya, so bapa macam marah, mengumpat tu, saya lah dia. And then saya ingat juga pernah juga saya mencuri tem budak kan. So banyak hal-hal yang saya lakukan. And then apa yang saya lakukan tu saya lakukan untuk diri saya sendiri. And then saya tidak pernah menghormati keluarga saya, menghormati khususnya saya punya orang tua lah waktu tu. And then saya selalu melawan, saya ingat lagi saya selalu melawan saya punya ibu macam tu. And then apa yang saya lakukan, saya selalu merungut. Saya selalu merungut sebab saya dilahirkan, kami ada 8 adik-beradik dan kita ada 3 perempuan dan 5 lelaki. Dan saya adalah anak yang kelima dan anak yang tengah lah perempuan. So semua kerja-kerja di rumah tu akan saya yang lakukan sebab waktu tu saya punya kakak sudah kahwin. So semua kerja tu macam kembali kepada saya. Kerja-kerja yang sangat berat pun saya yang buat. So fasa tu kan saya sangat banyak komplain, merungut, marah. Kenapa asyik saya macam tu? Kenapa asyik saya? Ya. So itu kehidupan saya waktu saya belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan saya bersyukur waktu saya masuk ke sekolah menengah, saya tinggal di asrama. And then ada seorang kawan yang bawa saya ke gereja ya SIB waktu tu. So di sana saya mula melihat bagaimana mereka menyembah Tuhan. And then the first time lah di sana saya merasakan hadirat Tuhan. Saya dijamah Tuhan waktu tu. And then saya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu usia saya 15 tahun. Ya. Ya. So ya, saya memang banyak perbezaan dia. Saya sangat macam waktu first time saya macam jatuh cinta dengan Tuhan, saya selalu menangis lah. Saya selalu macam kadang-kadang hadirat Tuhan tu sangat-sangat luar biasa. And then kadang-kadang saya yang selalu akan stay back terbaring-baring di lantai lah waktu macam autocall tu ya di situ. So saya sangat menikmati waktu-waktu penyembahan. And then dalam kehidupan saya juga banyak perubahan. Ya, saya merasakan seperti ada menjadi ciptaan baru waktu tu. Ya, and then dalam segi perkataan saya banyak berubah. And then dulu yang saya tidak menghormati ibu bapa saya, dan ya saya menghormati mereka dan sangat mengasihi mereka dan mengampuni mereka dan menerima mereka seadanya. Ya, and then dan saya bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Dia selalu baik. Ya, dia ada rencana yang terbaik dan dia mahu memakai saya untuk menjadi terang, yang menjadi cahaya di tengah-tengah keluarga saya. Ya, walaupun keluarga saya waktu itu yang ya memang sangat, kalau kita tahu macam yang suam-suam macam tu kan. So saya sangat bersyukur kerana
dalam fasa saya dalam proses yang ada pahit macam tu kan, Tuhan itu sangat baik. Walaupun kena ada waktunya ibu bapa saya marah macam tu kan, ya, tapi di dalam kemarahan mereka itu saya tahu bahwa mereka mengasihi saya. And then ya, itulah melihat perubahan dan datang ke Semenanjung, saya masuk dan join DUMC, saya sudah familiar cara penyembahan dia, sebab saya sudah macam ada kena train sedikit lah di waktu saya berada di sekolah menengah. Waktu tu kan saya sangat pemalu sebenarnya, saya sangat pemalu, and then saya kurang bercakap. And then waktu proses saya bertumbuh mengenali Tuhan dalam usia 15-16 tahun waktu itu, saya sangat rindu melayani Tuhan. Ya. And then saya sangat suka orang yang main piano, gitar, and then yang boleh menyanyi. Saya sangat suka mereka. And then saya berdoa, Tuhan, wow, suatu hari nanti saya mau seperti mereka, mau dapat lead worship, dapat menyanyi bagi kau, backup singer macam tu. And then umur saya 17 tahun. Di situ saya ambil keputusan untuk macam mana rasa takut tu saya kasih ke belakang. And then saya sahut cabaran untuk ambil peranan untuk lead worship. Of course, first tu banyak memang tidak masuk chord lah, lari lah. Ya, tapi di dalam proses tu, ya, rasa malu tu sangat macam, saya sangat malu lah sebab kan ya, tiba-tiba kan jadi singers, and then tidak tahu chord apa lah semua kan. So melalui proses tu slow saya memperbaiki. Ya, memperbaiki bagaimana saya untuk dapat membawa penyembahan itu, and then membawa orang lain menyembah Tuhan. Ya. So ini datang ke Semenanjung, Tuhan membuka pintu bagi saya untuk terus dapat melayani dia di dalam team worship, dapat dan dalam tarian juga. Ya, so ya, bagi saya sangat macam satu peluang dan satu kesempatan bagi saya untuk dapat melayani Tuhan di DUMC. Saya masih ingat lagi salah satu highlight yang saya ingat yang saya pernah bekerja sama dengan kamu lah. Kau masih ingat kah dulu dalam tahun 2015, 2016 begitu? Kita pergi di Indonesia Embassy itu. Ya. Pergi Indonesia Embassy di KL sana kan. Terus tuh guys, kami dua wakil Sabah, wakil Malaysia, kira begitu lah kan. Kami kita nyanyi lagu apa tuh? Lagu Mama Rayo. Iya, betul. Lagu Mama Rayo dengan apa lagi ya? Itu ya kan? Lupa sudah. Ada satu lagi lagu. Tapi ya, kita dua nyanyi lagu Mama Rayo di Indonesian Embassy, wakil Malaysia. So, wah, masa itu umur begitu, luar biasa lah, luar biasa. Dan saya sendiri melihatlah macam mana kamu punya perjalanan pelayanan kamu dari menyanyi, pimpin pujian, terus pergi hadasan, dan kemudian mengetuai kelompok sel, begitu, jadi leader, jadi speaker. Wow, luar biasa lah, luar biasa. Jadi masa kamu datang di DUMC kan, masa umur muda waktu kan, kau tidak rasakah itu adalah macam akhirnya saya bebas, saya boleh buat apa saja saya mau. Kau ada terpikir nggak macam begitu masa kau datang di Semenanjung? Ya, saya terpikir juga sebab kan saya di kampung, and then memang ada anak kontrol lah sebab tinggal dengan parents macam tu. So waktu datang Semenanjung tu saya rasa macam wah, terbuka mata saya. Kan saya selama macam duduk di kampung je. Kalau keluar pun sekali-sekala pergi KK itu saja. Kesan betul macam yang hidup dalam tempurung tu. Ya. Aku memahami. Ya, and then keluar saja kan terus kamu di Semenanjung. Saya punya macam
terkejut saya macam adalah bangga sikit. Ya, and then saya rasa macam ada kebebasan di sana. Ya, and then dan saya macam mata saya dibuka melihat ya apa macam kawasan ataupun tempat yang baru. And then of course kalau yang macam yang enjoy itu macam waktu itu tidak terlintas jugalah sebab ya saya sudah macam apa nama dia sudah ada kena train waktu saya di kampung kan. And then fasa tu pun masih fasa macam in love macam tu dengan Tuhan. So rasa bebas tu tidak rasa bebas sangat, tapi rasa macam dapat ada peluang untuk berhijrah macam tu macam sangat sangat best rasanya. Ya, macam tu. Kakak seterusnya, soalan yang saya mau tanya lah ya. Okay. Apakah pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan di Semenanjung? Okay, pengalaman yang susah saya lupakan di Semenanjung banyak. Ya. Tapi apa yang saya akan ingat, okay, iaitu 2MC. 2MC, saya akan ingat setiap part macam pelayanan yang telah saya lakukan, terutamanya di dalam kelas Truth. Ya, kelas Truth itu adalah kelas first Truth tu Basic Truth. Ya, so itu adalah kelas yang pertama kali saya ikut waktu saya umur 20-an. Ya, so banyak hal yang terjadi, pelepasan juga ada terjadi di sana. So ini adalah pengalaman yang tidak akan saya lupakan, yaitu mengikuti kelas Truth. And then selepas tu ada sesi macam pelepasan semua itu kan ada satu hal yang saya tidak lupakan, yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam sesi penyembahan tu. Ya, and then of course di dalam Hadasa. Ya, Hadasa ini saya tidak akan lupa, dan ya for sure saya akan bawa identiti Hadasa ini dimanapun saya akan pergi. Ya, so banyak hal-hal yang saya lakukan bersama dengan tim Hadasa, bersama dengan leaders seperti si Sandra, Steffi, Puyang, Roger, and then mereka yang lain juga ya di dalam tim Hadasa. Banyak hal-hal yang kami alami bersama, jenis bersama di dalam proses pertumbuhan rohani. Ya, itu pengalaman yang saya tidak boleh lupakan. And then selepas tu juga di dalam team worship. Ya di sana saya sangat macam banyak belajar di dalam worship, khususnya Brother Tama. Saya first time jumpa Brother Tama kan saya takut dengan dia. So dia tegas orangnya kan. So kadang saya ingat lagi saya pernah menangis. Saya sangat macam stres juga waktu itu sebab banyak input yang saya terima. Satu kali. Ya. Ya, banyak input yang saya harus terima, and then so ada menangis lah waktu tu. So itu adalah macam satu pengalaman ataupun yang saya tidak boleh lupakan lah. Ya, di dalam team worship. Ya, pertama thank you so much. Ya, banyak mengajar. Ya, and then satu tim dengan kamu orang juga, yang Max, Fishy, and then tidak saya akan lupakan ya Jenny bersama, walaupun saya sudah macam ada ambil cuti dalam waktu setahun kan dalam team worship, but saya akan ingat itu. Ya, dan saya tidak lupa juga cerita bersama dengan mentor saya waktu berada di rumah dia, yaitu cerita tentang pegaga. Kasih cerita dengan saya. Apa kan kita orang ni, saya ni orang kampung bang, semua orang kampung juga kan. Ya, so saya tidak didedahkan dengan nama-nama sayur-sayuran yang sangat unik ni. Pegaga guys, pegaga. So apa itu? Kamu tahu nggak apa pegaga? Siapa yang ada sebenarnya? Nah, habis bahasa. Semua orang bilang si Max tidak tahu apa itu pegaga. Ya, so
Pegagan ni kan ini bersama dengan si Sandra. Ya, so waktu tu di rumah dia. So dia suruh saya cuci. Dia bilang, Eliska, tolong cuci pegaga tu. Dia bilang, okay, saya cakap dengan dia. Oh, di dapur tu, dia cakap. So saya pergi dapur lah. Saya cucilah pegaga tu. Okay, pegaga. So and then si Sandra masuk lagi dapur. Eliska, kenapa ni pegaga belum dicuci? Dia cakap, sudah saya cuci tu sis. So cakap dengan dia. So cuci balik ni. Dia bilang, terus saya cucilah. Kamu tahu apa yang saya cuci? Saya cuci semua periuk yang periuk lah. Periuk Ya, semua clean. Oh, Wow, sangat bersih. Berapa kali dia suruh kau ulang? Ya, banyak periuk di sana tu. Dan saya cucilah semua dia. Dan saya cucilah tempat pencuci piring semua tu. Lepas tu sudahlah siap. Dengan yakin saya sekali tu si Sandra masuk. Eliska, kenapa pegaga ni masih di sini? Dia cakap. Kamu tahu apa tu pegaga? Okay, kalau kamu tak tahu, kamu Google, okay? Google lah, guys. Yeah. Dia sejenis sayur yang apa nama dia, sayur yang dicampur di dalam kalau kamu buat sup bah. So dia panggil saya, Eliska, ini pegaga. Dalam, oh ini ke pegaga? Saya cakap dengan dia. Woi, nah waktu itu saya sangat malu guys, saya sangat malu. And then saya bersihkan tempat pencuci piring tu, mangkuk semua, and then periuk. And then saya belajarlah. Saya belajarlah daripada story tu. Ya, so saya cucilah pegaga tu lepas tu. Akhirnya. So itu cerita yang macam sangat lucu, and then saya sangat malu juga waktu tu sebab saya tidak tahu apa tu pegaga. Ya. Okay, bercerita pasal pengalaman kan, pengalaman yang kau tidak dapat lupakan sepanjang berada di Semenanjung, terutamanya di DMC lah kan. Segala hal-hal yang lucu, hal-hal yang mungkin bikin malu, yang buat kau sampai menangis, kau bilang tadi kan. Saya percaya semua pengalaman itu kan, itu yang mengajar kita, Bah. Betul. Itu yang mendidik kita, itu yang membentuk siapa kita hari ini, begitu. Karena saya percaya tanpa semua pengalaman-pengalaman tuh, tanpa geseran-geseran tuh, tanpa ketukan-ketukan tuh kan, saya rasa kita tidak akan bertumbuh, begitu. Betul. Dan sudah dinyatakan lah, macam sekarang siapa kamu hari ini, saya percaya itu semua proses lah kan, yang sudah kamu lalui, begitu. Jadi apa yang saya nampak pertumbuhan Sis Eliska dalam perjalanan hidup dia secara rohani memang luar biasa lah. Sebab saya masih ingat masa saya student, sama-sama kami terlibat dalam class truth, basic truth, dari segi pertumbuhan karakter, discipleship class lah kan. Gitu. Betul. Sampai hari yang saya nampak Sis Eliska memang dipakai Tuhan lah. Cara dia betul-betul yang I want to give my life to Jesus macam tu. Dari segi dia mungkin bagi saya something yang wow. Sebab saya nampak pribadi Sis Eliska ni memang bagi impaktasi yang sangat luar biasa secara pribadi bagi saya. Maksud saya, she's one of the example lah untuk kita to learn, to input ourselves macam tu. Seperti yang dia first dan jadi pengacara, worship leader, dancer, mentor, dan sebagainya lah di sini, di gereja di DMC. Saya sangat diberkati oleh Sis Eliska lah secara pribadi lah begitu. So saya percaya pengalaman saya dengan Sis Eliska, saya akan ingat lah begitu. Apa yang kamu belajar lagi dengan Sis Eliska? Saya seorang yang sangat malu. Tapi Sis Eliska dia adalah seorang yang memberi, you can do it. Boleh ba? Macam tu ba? Macam tu. Sampai yang dia betul-betul encourage people. Encourage saya sampai yang, saya cuba macam tu. Jangan just say no begitu kan. Tapi why not kita try. Itu saya sangat diberkati oleh Sis Eliska lah. Walaupun mungkin pelayanan kami tidak sama. Maksud saya, waktu together tu memang tidak panjang lah. Cuma walau pada saat kita sama-sama lain itu memang ada something yang I learned that dari segi karakter mesti beranikan diri gitu. I guess macam kalau pribadi saya sendiri itu keyword dia lah kalau untuk saya, tahan banting.
tahan banting. Hmm. Karena macam kita kan, kita di sini sudah mau 10 tahun, kamu belum mungkin lebih kan? Berapa? 13 tahun. Saya mungkin sini sudah 10 tahun. Kenapa kita masih ada di sini Itulah. sampai sekarang nih? Kenapa kita masih melayani di sini? Walaupun sebenarnya kita boleh sejak lama sudah pindah, betul kah? Betul. Kita betul. boleh sejak sudah keluar dari sini, tapi kita masih ada di sini. Kenapa? Begitu. So, tahan banting. Saya sendiri boleh melihat macam mana kamu kan Elska, kamu pun mengalami banyak proses Betul. dalam kamu punya kehidupan. Mungkin dari kamu study sampailah kamu mulai bekerja dan Saya berkahwin. di dalam relationship Ya. kan bukan senang. Bahkan dengan orang-orang tertentu yang mungkin bikin sakit hati juga kan, kadang-kadang ada yang mungkin memburuk-burukkan, mengejek dan segala yang toksik lah. Tapi kita masih ada di sini sampai hari ini. Saya betul-betul percaya kita ada di sini karena kita seronok di proses. Saya rasa itulah dia punya perkataan. Kita seronok di proses karena Nah, biasa. secara manusia kan, kita boleh sejak kita sudah pindah, Betul. kita betul. boleh sejak kita sudah Betul. keluar. Maafkan saya, bukan kita pindah, bukan kita boleh sejak give up. Kita boleh sejak give up di pertengahan jalan. Waktu kita masih mulai bertumbuh dulu. Kita boleh sejak give up, tapi kita stay sampai sekarang nih, begitu. Ya. Dan proses itu mahal lah bagi saya. Betul. Proses itu mahal. Siapa si Elska sekarang nih guys? Siapa saya, even my wife saat ini, itu adalah daripada proses demi proses, even look. Itu adalah proses demi proses yang kami harus lalui, yang kami harus lewati. Sangat sakit, sangat tidak senang. Tapi itu harus terjadi di dalam hidup kita, begitu. Betul. Karena untuk sebuah berlian kan, dia terhasil, dia memerlukan pressure yang sangat tinggi begitu. Betul. Karena kalau pressure itu tidak ada, dia tidak akan menjadi berlian, dia tidak akan menjadi Dibentuk. satu Diamond. satu hal yang sangat berharga begitu. So saya sangat bersyukur karena kita kan, saya, Eliska, Peshi dan juga Luke, kita tidak give up lah begitu. Kita tidak give up, kita terus melangkah, berlari ke depan begitu. Sampailah buah itu Betul. kita sudah kawin begitu. Kita sudah kawin dan sepertinya selepas ini ada lagi dia punya proses dia. Ada lagi dia punya New chapter. new chapter, cabaran Ya. yang baru lagi. Tetapi saya sangat bersyukur karena di chapter yang sebelumnya kita berhasil begitu. Ya. Dan kalau kita merenungkan balikan perjalanan kita kan dari dulu sampai sekarang, wow, amazing lah. Ya. Betul-betul kalau bukan karena Tuhan lah, saya berbicara begitu. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena keluarga, kan? Dan kalau bukan karena ada community kecil Ya. yang bersama-sama dengan kita di waktu kita jatuh, di waktu kita lemah, itu yang buat kita bertahan begitu. Ya, itu yang buat kita tidak menyerah begitu. Pernahkah macam kau dengan Luke kan? Nyumlah, kita give up lah, kita break lah gitu. Pernahkah? Saya juga alami guys. Ya, mungkin saya boleh kongsikan siapa itu Luke. Mungkin kamu tertanya. Iya, ada gambarnya sini. Ting, gambar.
Ya, so Luke ni adalah saya punya husband lah, saya punya Yes. suami. Ya, so kalau dicerita kita mengenang kembali kisah lampau macam tu, kami satu pelayanan sebenarnya, satu pelayanan di DMC, and then saya kenal dia waktu dia datang ke DMC sebagai musician. Itu Ya. masih si See you. you. Ya. So, ya waktu tu just kenal macam tu, satu tim dalam tim worship pelayanan. So, ya. Say hi, hello, and then pulang macam tu. Yeah. Hi Yeah. bye friend guys. Hi, bye, friend. So because waktu tu saya ada dengan orang lain lah waktu tu. So, so banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya dalam perhubungan lah. And then after saya sudah macam break macam tu kan dengan seseorang tu, and then saya of course saya sangat macam heartbroken lah, sangat hancur waktu tu. And then saya sangat bersyukur sebab ada community ataupun orang-orang yang mendoakan saya. Ya, seperti kamu orang, seperti si Sandra, mereka Steffi, mereka Roger, dan yang lain lagi yang Sis Mei dulu. ya, Sis Mei dulu. Ya, saya sangat macam bersyukur sebab mereka juga saya ada sekarang ni, yang ada orang yang mendoakan saya. So pada tahun 2015, ya, pada tahun 2015, si Luke ni dia sangat macam caring orang dia. Dia pendiam, pemalu sebenarnya dia ni. So dia macam tapuk-tapuk begitu. Yeah. Kalau mungkin saya tersalah kah, sorry ya. Tapi waktu tu ada orang cakap dia memang suka saya, tapi diam-diam lah waktu tu. So dia just pendamkan saja. So dia simpan dalam beberapa tahun macam tu. Wow. So ada chance kan. So dia macam datang kepada saya bagi penghiburan. Ya, so waktu tu saya masih dalam proses pemulihan. So dia datang, dia macam bagi sokongan, dia berdoa bagi saya. So dalam tahun 2015 awal tahun. So dalam sebulan tu dia selalu chat saya. Kamu tahu di mana dia chat saya? FB. Yeah. Tengok kan? Guys, Satu gereja Lok, guys. kedapatan Lok. So dia kami bermesej macam tu. So waktu tu saya mencari seseorang lah yang boleh macam yang menghiburkan saya, sebab saya sangat rasa macam memerlukan. Ya. And then Januari dan Februari tu sudah sebulan kan macam tu. So waktu tu lah dia macam menyatakan isi hatinya kepada saya. Itu melalui mesej lah FB. So dia menyatakan isi hatinya yang dia macam suka dengan saya macam. So then saya masa tu okay, saya cakap dengan dia. So tak tahulah, sebab waktu tu kan saya masih dalam proses macam Pemulihan. pemulihan. So macam saya okay, and then happy. Dan saya rasa macam gembira ada orang yang macam masih boleh macam terima dan sayang saya waktu tu. So saya just follow the flow lah. So dalam sebulan tu dia sudah luahkan, semacam masih blur. Adakah Saya sudah kapal kan kau bilang? iya, saya sudah couple kan dengan dia ni. Ya macam tu bah. So saya tanya dia balik, kita sudah couple kan macam tu. So iyalah dia cakap. Oh. Ya. So saya masih ingat tarik tu 18 Februari 2015. Wow, 18 Ya. Februari. So look, ingat 18 Februari 2015 kita start. Kau tahu Eliska, 18 Februari adalah tarik perkawinan kami dua. Iya. Jadi tidak lama lagi sedangkan Peshi kami pun akan Ya, ya. 1 tahun anniversary lah. Good. Oh, 1 congrats tahun lah. anniversary. Wow, Ya. 18 Februari. Ya, so selepas tu saya sudah macam confirm lah, sudah couple kan. So saya macam kita enjoy perjalanan couple tu bersama. And then saya beritahu dengan si Sandra juga waktu tu, dan dia juga beritahu yang dengan si Sandra yang kami couple macam tu. So mereka
si Sandra sangat happy dan mereka yang lain happy. Mereka menyokong. So perjalanan kami itu begitulah, sangat indah lah first setahun macam tu kan, sebab dia stay di sini. Ya. Ya, selepas tu dia habis study. Waktu tu saya sudah bekerja juga. So dia habis study dan dia bagi dia sangat macam mana, macam dia perlu balik ke Sarawak. So bermulalah episodnya kami, apa nama dia? Berjauhan lah. Ya, Cinta jarak jauh, ya, cinta jarak jauh. long distance. Yes. Susah, Long susah. distance relationship. Ya. Tidak senang. Ya. So selama 8 tahun, Oh. Wow. 8 tahun, 8 tahun kami 8 tahun kami bercinta, and then 7 tahun macam tu kami cinta jarak jauh. So banyak pengalaman, banyak hal-hal yang terjadi sangat susah bagi kami. Ya, up and down. Ada waktunya kami bergaduh juga. Tapi ya, puji Tuhan sebab Tuhan itu ada. Ya, kami ada sempat juga macam mau break juga. Ya, ada tahap tu hampir putus asa. Ya, hampir putus asa. And then waktu parents saya juga macam, are you sure this is the Concern ya, lah. ya, mereka sangat macam risau sebab Ya. sudah lama sudah lama couple kan, and then kami berjauhan juga. Ya. So selepas pandemik 2022 ya. So situlah Siluk first time datang ke Sabah. Ya. And then sebelum tu part yang hampir break tu kan, saya sangat mengalami macam sangat stres. Kenapa kami boleh bergaduh? Sebab masalahnya di sana kan kami sangat saling merindui bah. Ya. Ya, kami saling merindui. Tapi macam mana kami dapat luahkan tu, tapi rasa macam marah. Ya. And then kadang-kadang masa kami pun sikit saja sebab sibuk dengan pekerjaan kan. Dapat message, dapat call macam tu saja. Yeah. So kami dua sangat rasa sakit lah waktu tu, macam hubungan yang jauh ni. It's not easy. Ya, sebab kerana Tuhan banyak mengajar saya dalam perhubungan saya dengan Siluk. Saya menjaga egois saya. Kadang-kadang kan kalau kita tidak menjaga ego kita kan, kamu tidak mudah untuk meminta maaf dan memaafi. Ya, and then rasa marah tu. Kalau kamu yang tidak, kalau Tuhan tu tidak ada kan, okeylah, marahlah, fighting. Ya, macam tu. So, sebab kerana kebaikan Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan bagi macam, Tuhan kontrol semua. Even macam, saya ingat lagi, setiap malam saya menangis. Macam tu. Ya. Sebab ada orang lain juga yang macam parents juga macam sangat bila lagi Ya. push kan. Pressure lah kan. Ya, sangat pressure lah. Ya, and then saya sangat memahami Siluk waktu tu sebab saya tidak mau paksa dia. Ya, so sangat susah lah guys. Ya. Mau kumpul duit lagi kan, Betul. keuangan semua. Ya, betul. Kawin bukan senang guys. Aku pikir senang kamu Betul. kawin. Nah, Ya, itu betul. komitmen, keuangan, dan betul dengan dia saya akan Ya. spend time seumur hidup saya. Ya, begitu. Jadi betul. dia bukan pasal setakat I love you. I love you, Yes. you love me, Ya. dan jom kawin, tidak semudah. Ya, tidak semudah tu. Ya. So, sebelum tu kan tahun 2022 saya punya parents bagi macam ni. Kami bagi setahun lagi. Kalau dia tidak datang, kamu cari orang lain macam tu. Ya. Tapi ya saya sangat respect dengan parents saya sebab saya tahu mereka sangat menyayangi Ya, saya. ya. Ya. Saya mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa untuk hubungan saya dengan Luke waktu tu. And then Tuhan bagi penglihatan bagi saya
and then bagi clue, Tanda lah. ya, petanda bahwa dia ini adalah saya punya apa tu, tulang apa, Tulang Rusuk. belakang. tulang Ya, ya. tulang rusuk macam itulah. Tulang. So Januari 2022. Waktu tu saya dengan tim Hadasa Leaders, kami ada dengan ada orang lain lah, kami ada retreat berdoa macam tu. So waktu tu saya betul-betul bergumul dan betul-betul berdoa khusus bagi hubungan saya dengan Siluk. Dan selepas tu saya melihat ada sesuatu yang Tuhan nyatakan bahwa dia adalah ya kamu punya pasangan macam tu. Dan selepas tu Mei 2022 dia datang balik bersama dengan saya di Sabah. Ya, so Pertama kali kan ni? first time, pertama kali. And then di sanalah dia Siluk dia memang sangat nervous lah, dia first time juga kan. So dia sangat memahami dia. So saya sangat puji Tuhan dia boleh bergaul, and then so first time balik kampung saya, and then dah straight away dia Berisik macam merisik lah di lah. sana. Terus dan selepas tu bulan 12-nya tu 2022 dan kami bertunang. Wow. Ya macam tu. Dan so selepas tu hujung tahun 2023 kami sudah berkahwin. Yeay. Gitu. Yes. Ya. Welcome to the club. Ya. Ya, betul juga perjalanan berkapal ni take commitment, take investment, untuk mempertahankan hubungan. Ya, so bukan senang lah guys. Kalau duniawi bilang, oh couple tu adalah sweet talk. Actually it's not. It's more than that guys. Jadi saya bagi give kata-kata dorongan lah. Kalau before you want to start a relationship, kita both side adalah kita harus berkomitmen dulu. Berkomitmen senang dan tidak senang. Lepas tu kau mesti ada menuju ke arah perkahwinan. Bukan syok-syok saja guys, kau mau berkapa. Benar sekali. Kalau syok-syok saja tu memang lah macam orang bilang cinta monyet. Jangan. Before you want to start relationship, mesti menuju ke arah perkahwinan. Komitmen begitulah kan. Ya, maksudnya waktu mau couple bukan yang macam yang jomlah kita try dulu begitu Pak. Tapi betul-betul masa mau macam ingin membina rumah tangga tuh kan. Sudah pemikirannya, oh saya mau kawin dengan kamu begitu. Bukan yang setakat mau try begitu. Try. Kena guys, jangan buang masa guys. Penat kau yang mau buang masa begitu. So better fokus terus tuh komitmen dan tertuju kepada tujuan begitu. Janganlah membuang masa karena life is short guys. So sebelum mau berkahwin, find a course, pre-marriage course. Masih promote sekali. terus. Sebab sangat membantu lah, kena at least ada mentor Foundation. untuk apa orang bilang? Journey together with us lah gitu. Ada anak-anak muda di luar sana. Anak-anak muda, remaja, pelajar yang mungkin dari kampung dan mereka datang pergi sini Semenanjung. Sama ada mereka belajar ataupun bekerja. Apa nasihat ataupun dorongan yang kamu bagi tahu dengan mereka? Bayangkanlah ini satu orang nih kan, contohlah yang sedang mendengar nih, dia dari Kudat juga, imagine. Dia pun dari kampung juga, dia pun lebih kurang macam kamu juga, dia punya background. Apa yang kamu kasih nasihat dengan dia? Okay. Untuk nasihat bagi kamu yang dari kampung macam saya dulu, anak-anak muda yang mau datang ke Semenanjung ataupun keluar bandar daripada kampung kamu kan, saya punya nasihat atau dorongan kamu kan, kamu set tujuan kamu. Kenapa kamu datang ke tempat tersebut? Set tujuan kamu, and then kamu ada macam mentor
Ataupun kamu ada tujuan kan, and then yang paling pasti di sana kamu ada orang-orang yang kalau macam saya waktu saya datang di Semenanjung, of course saya ada aunty. Ya, so kalau kamu datang ke Semenanjung, pastikan kamu tahu tujuan kamu, and then ada orang yang kamu tahu di sana. Yeah. Ya, supaya kamu tidaklah sesat kan. Ya, so lepas tu kalau kamu datang Semenanjung, dorongan saya, nasihat saya, jangan macam wah, my life is free macam tu. Tidak, okay guys. Banyak cabaran dia. Kamu tinggal di bandar yang besar ni, banyak cabaran dia. So kamu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dorongan saya carilah gereja. Ya, cari gereja, dan and then saya pasti kalau kamu ada gereja, tempat tu pasti akan ada community ataupun ada leaders yang akan menangkap kamu, yang akan mendorong kamu, ya, dan journey bersama dengan kamu selama kamu berada di Semenanjung. Seperti saya, kenapa saya ada sekarang ini, itu kerana ada orang yang menangkap saya datang ke gereja, dan ada community, ada leaders yang selalu ada bersama dengan saya. So walaupun masih muda waktu tu kan, saya masih enjoy, masih berseronok, tetapi ada batas dia. Ya, so macam ya minta hikmat dari Tuhan, ya, minta hikmat dari Tuhan, apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan, macam tu. So juga kalau kamu sudah datang Semenanjung, jangan lupa selalulah call ibu bapa kamu. Ya, itu sangat penting. Sebab seperti Max katakan tadi kan, usia kita ni sangat singkat. Ya, and then kita tidak tahu bila. Ya, so guys, dimanapun kamu berada, ya, so selalulah ingat kepada orang tua, ya, ingat kepada mereka, dan itu yang selalu saya macam rindukan. Ya, kenapa saya boleh stay sampai di KL sampai 13 tahun? Sebenarnya boleh je saya macam berpindah, tetapi kerana panggilan Tuhan, kerana pekerjaan saya yang belum saya selesaikan di sini, itu yang membuatkan saya masih di sini. Ya, kerana Tuhan. Ya, pernah dulu lepas saya study kan, saya apply kerja di 2MC Tadika di sini, dan saya cakap dalam hati saya 2 tahun stay sini, ambil pengalaman, lepas tu saya akan balik Sabah. Tidak, sampailah sekarang ni, ya, and then waktu ni saya sangat rasa macam berat hati untuk meninggalkan semua pelayanan saya. Sebab pelayanan ini yang membuatkan saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, yang saya semakin berakar di dalam Tuhan. And then ya, itu yang saya macam sangat berat hati untuk meninggalkan setiap momen, setiap pelayanan, setiap apa yang saya sudah lalui di Semenanjung. Ya, itu sangat-sangat akan membuatkan saya merindukan ya Semenanjung, terutamanya DMC. So guys, untuk muda-mudi yang di luar sana, ya, set tujuan kamu, kenapa datang ke bandar, and then kamu seperti yang saya katakan, cari gereja, ya, cari komuniti yang baik, and then ya, cari komuniti yang baik. Ya, so kalau kamu memerlukan pertolongan macam tu kan, ada orang yang akan support kamu. And then enjoy juga. Tapi ya, kehidupan kita ni hanya singkat saja. Ya, so ya, itu saya punya dorongan kepada kamu semua. Nah. Wow. Okay. Thank you Sis Aliska. Okay, terakhir sekali saya mau tanya lah Sis Aliska. Apakah kata-kata terakhir untuk kawan-kawan, pemimpin, komiti yang akan ditinggalkan sebelum kamu berpindah ke Bintulu ataupun menuju ke fasa hidup yang baru? Okay. Ya. So, ini kamu tengok di sini ya. Kejap. Ya. Oke. Anda sudah Ini tetap. adalah kata-kata terakhir untuk kawan-kawan di sini.
Oke, untuk kata-kata terakhir untuk semua kawan-kawan, untuk semua pemimpin-pemimpin komuniti yang akan saya tinggalkan, ya ini kata-kata terakhir saya. Oke, saya sangat mengasihi kamu semua. Ya, saya sangat mengasihi kamu, and then saya sangat berterima kasih kepada kepimpinan gereja 2MC, terutamanya 2MC Bahasa, ya pemimpin ya Pastor Eddie, Pastor Linda, leaders yang lain, ya si Sandra, Steffi, Roger, Barutama, Max, Peshi, Sis Yuyu, semua yang lain yang mungkin saya tidak dapat menyatakan nama kamu seorang demi seorang. Ya, saya sangat berterima kasih untuk semua apa yang telah kamu berikan, dorongan, pengajaran, nasihat, ya dari saya macam zero macam tu kan, and then sehinggalah saya ada sekarang ini. So sangat berterima kasih. Hanya Tuhan yang mampu membalas setiap kebaikan yang kamu lakukan, setiap apa yang telah kamu berikan, benih-benih yang telah kamu tanamkan dalam kehidupan saya selama saya ada di UMC Semenanjung ini. So terima kasih semua. Saya tidak akan melupakan kamu. Ya, saya tidak akan melupakan kamu, dan saya akan terus mendoakan kamu dalam apapun yang kamu lakukan dalam pelayanan kamu. And then ya, saya akan berpindah ke Bintulu, and then saya minta doa dari kamu semua supaya waktu saya di Bintulu nanti saya masih ada kesempatan, ada peluang untuk melayani Tuhan dimanapun saya berpinjak, ya. Dan ya, terima kasih setiap kawan-kawan, teman-teman saya yang lain yang jenis bersama dengan saya, setiap mereka yang mengenali saya, yang klik saya di tempat kerja. Ya, saya sangat bersyukur karena punya kawan-kawan ya yang sangat-sangat ya memahami, yang sangat support dengan saya. Saya sangat berterima kasih. Ya, saya tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata, tetapi ya apa yang saya boleh katakan, saya akan merindui kamu semua. Ya, saya sangat merindu kamu semua nanti. So, terima kasih, dan terus melayani Tuhan. Dan apapun yang kamu lakukan itu, lakukanlah bagi Tuhan. Oke, semua teman-teman, ya teman-teman saya di 2MC, semua leaders pemimpin, ya teruskan melayani Tuhan, dan ya sehingga Tuhan datang nanti kedua kalinya. Dan ya, terima kasih, and I love you so much guys. Ya. Oke. Ya, sampai di sini. Habis. Oke, habis kan? Ya, habis sudah. Oke. Ya, habiskan. Ya, terima kasih kan. Every time kamu ucapkan saya kamu nangis. Touching ba? I can. Oke, kakak. Kita before we jalan, kita hug dulu ya. Oh. Kalau tak thank you, I miss you. Thank you for everything. It's okay, why? Walaupun kita tapi deep inside the heart and have a connection lah. Because we see kan sama-sama ni, mesti ada apa tu? Kan jawab tu. Ya, mesti ada momen kita akan apa ni, dalam perpisahan. Apa kelang Tuhan tu ada. Thank you sebab sudah bagi peluang untuk apa namanya ni? Ya, saya sangat bersyukur ya boleh berbagi
cerita dengan Ya. Apa kau tahu di sini, kau pakai di sana. Kan apa? Legacy. Tuhan. Ya, Legacy.